Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mempresentasikan artikel yang telah diselesaikan yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa SMP menurut Castolan dalam menyelesaikan soal cerita Teorema Pitagoras, yang dimana disusun oleh pertama Cici Ayu Cynthia SPD, yang kedua Bapak Dr. Sahata Saragi MPD, dan yang ketiga Bapak Dr. Nahor Murani Hutapaya MPD. Yang pertama, pendahuluan, kita tahu bahwa matematika sebagai mata pelajaran yang penting untuk dikuasai oleh siswa karena mampu melatih kemampuan yang dapat menunjang penguasaan ilmu pengetahuan lainnya. Belajar matematika bukanlah sekadar berhitung, tetapi upaya untuk membekali siswa dalam bersikap terbuka, objektif, berlatih berpikir rasional, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan manfaat lainnya. Pada umumnya, siswa menganggap matematika sebagai salah satu pelajaran yang paling sulit, karena materi matematika yang dipelajari mempunyai keterkaitan yang kuat antar materi-materi sebelumnya, sehingga siswa harus menguasai konsep-konsep sebelumnya. Menurut Trend in International Mathematics and Science Study, menyatakan bahwa banyak siswa Indonesia mengalami kesulitan saat mengerjakan soal yang berbentuk cerita. Sehingga dalam pengerjaannya, siswa melakukan kesalahan di dalam menjawab serta memahami soal cerita tersebut. Hal ini disampaikan dalam Hasan et al. Tahun 2019. Kemudian menurut Sun Zuman dan Maharaj tahun 2019 menyatakan bahwa salah satu materi matematika yang memberikan banyak permasalahan dan kesalahan yang dilakukan siswa dan guru dalam penerapan di dalam pembelajaran adalah teorema Pitagoras. Kesulitan siswa di dalam menyelesaikan soal matematika perlulah kita identifikasi supaya dapat menemukan solusi yang tepat untuk proses pembelajaran. Maka terdapat beberapa cara yang perlu kita lakukan untuk menganalisis kesalahan tersebut dan kesulitan siswa tersebut, yaitu salah satunya dengan menggunakan teori Castolan. Pada teori Castolan, itu membagi kesalahan menjadi 3 jenis kesalahan, yaitu kesalahan konseptual, kedua kesalahan prosedural, dan ketiga adalah kesalahan teknis. Dengan demikian, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan siswa di dalam penyelesaian soal cerita Teorema Pitagoras yang didasarkan pada teori Castolan. Selanjutnya, metode penelitian. 1. Untuk sampel penelitian, sampel penelitian ini diambil dari sekolah tingkat SMP negeri, di mana sekolah yang menjadi sampel penelitiannya adalah Sekolah SMP Negeri 2 Siak Hulu. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2023 sampai 2024. Subjek penelitian ini adalah berjumlah 21 siswa kelas 8 SMP 2 Siak Hulu yang telah mengikuti pembelajaran Teorema Pitagoras. Kemudian subjek penelitian dipilih atas rekomendasi guru matematika yang bersangkutan, karena terdapat keterbatasan, yaitu ketersediaan kelas untuk diuji coba, maka guru merekomendasikan kelas tersebut. Kemudian penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang berupa 3 soal cerita Teorema Pitagoras yang diadopsi dari penelitian Gusti tahun 2024 yang telah memenuhi kategori valid. Kemudian untuk pengumpulan datanya itu menggunakan teknik tes dan wawancara. Prosedur analisis data yang dilakukan yaitu mengkoreksi lembar jawaban siswa, kemudian menemukan dan mengklasifikasikan serta mengevaluasi kesalahan yang dilakukan siswa dengan menggunakan indikator kesalahan menurut teori Castolan. Berikut ini merupakan tabel indikator kesalahan Castolan, yaitu yang pertama kesalahan konseptual dengan indikator tidak dapat menginterpretasikan masalah, konsep, dan prinsip. Kedua, tidak dapat memilih rumus dengan tepat. Yang ketiga adalah tidak dapat menerapkan rumus secara akurat. Kemudian kesalahan prosedural dengan indikator ketidaksesuaian langkah penyelesaian dengan soal yang ditanya, dan kemudian tidak dapat menyelesaikan soal sampai tahap akhir. Selanjutnya, kesalahan teknik, di mana dengan indikator kesalahan dalam operasi perhitungan dan kesalahan dalam penulisan satuan untuk panjang, luas, dan volume. Berikut untuk pertimbangan etis, pada penelitian ini setiap data yang telah ada itu sudah melakukan persetujuan oleh siswa dan guru, serta mereka telah mengetahui tujuan penelitian ini. Kemudian keterbatasan studi, yang dimana penelitian ini memfokuskan hanya pada satu sekolah saja, yaitu SMP 2 Siak Hulu. Selanjutnya, pada hasil penelitian, berdasarkan tabel berikut, dilihat bahwa total kesalahan yang paling banyak terjadi itu pada soal nomor 4. Sebanyak 35 kesalahan yang terdiri dari 18 kesalahan konseptual, 13 kesalahan prosedural, dan 4 kesalahan teknis. Pada soal nomor 4, siswa diminta untuk menentukan perbandingan sisi pada segitiga istimewa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa belum memahami bagaimana menghitung panjang sisi-sisi pada segitiga istimewa dan menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga istimewa. Selain itu, presentasi jenis kesalahan yang paling tinggi tingkat kesalahannya itu adalah kesalahan konseptual sebesar 45% dengan kategori berat, dan presentasi jenis kesalahan yang paling sedikit itu tingkat kesalahannya adalah kesalahan teknis dengan presentasi sebesar 17% dan kategori ringan. Berikut ini adalah lembar jawaban siswa yang mengalami kesalahan konseptual, di mana siswa 1 dan siswa 2
Mereka salah dalam menggunakan rumus perbandingan pada segitiga istimewa. Pada saat menentukan perencanaan penyelesaian, siswa salah dalam memodelkan persoalan. Terlihat dari kekeliruan di dalam menggunakan rumus dari perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku istimewa yang bersudut 30 derajat dan 60 derajat. Berdasarkan dalam hasil wawancara, menunjukkan bahwa kesalahan konseptual itu terjadi disebabkan karena terdapat kekeliruan konsep, lupa akan rumus perbandingan pada segitiga istimewa, dan siswa belum paham terkait maksud soal, namun masih kurang memahami konsep sisi segitiga siku-siku. Berikut ini merupakan lembar jawaban siswa yang mengalami kesalahan prosedural. Terlihat bahwa pada siswa 3, pada gambar 3, tidak dapat menyelesaikan persoalan yang ditanya, sehingga terjadi ketidaksesuaian langkah penyelesaian yang dikerjakan. Siswa 3 ini hanya mengerjakan perhitungan dengan sisi siku-siku lainnya. Sedangkan untuk sisi miring tidak dicari perhitungannya, sehingga bilangan-bilangan tersebut belum terbukti memenuhi dari hubungan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kemudian kesalahan prosedural pada siswa keempat, yang dimana tidak dapat menyelesaikan persoalan hingga selesai. Siswa 4 mengalami kesulitan di dalam pengerjaan penyederhanaan bilangan bentuk akar, sehingga tidak dapat menentukan langkah-langkah penyelesaian hingga tahap akhir. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara siswa menunjukkan bahwa kesalahan prosedural terjadi dikarenakan siswa masih belum paham dalam menyederhanakan bentuk akar dan tidak dapat menyelesaikan langkah-langkah pengerjaan hingga selesai. Berikut ini adalah lembar jawaban siswa yang mengalami kesalahan teknis, di mana terlihat pada siswa 5, pada gambar 5, siswa tersebut mengalami kesalahan di dalam perhitungan bilangan kuadrat dan kurang tepat di dalam melakukan operasi penyederhanaan bilangan bentuk akar, sehingga memperoleh jawaban yang tidak tepat. Kemudian, kesalahan teknis yang dilakukan oleh siswa 6 adalah salah dalam melakukan operasi perhitungan penjumlahan dan akhirnya memperoleh hasil akhir yang kurang tepat. Hal ini disebabkan dikarenakan siswa keliru di dalam melakukan proses perhitungan. Maka berdasarkan hasil wawancara, siswa yang melakukan kesalahan teknis menunjukkan bahwa kesalahan tersebut terjadi dikarenakan mereka melakukan pengerjaan soal secara terburu-buru sehingga tidak teliti di dalam menyelesaikan persoalan dan kurang hati-hati atau ceroboh di dalam perhitungan. Selanjutnya, pembahasan untuk kesalahan konseptual yang dilakukan oleh siswa tersebut terjadi karena siswa mengalami kekeliruan konsep dan masih kurang akan pemahaman konsep terkait sisi-sisi segitiga istimewa. Hal ini sesuai dengan penelitiannya Drika et al. Tahun 2019 dan Lubis tahun 2018, menyatakan bahwa siswa tidak menguasai pemahaman konsep dasar pada materi teorema Pitagoras sehingga mengalami kesulitan di dalam pengerjaan. Selanjutnya, untuk kesalahan prosedural itu terjadi karena siswa masih belum paham dalam penyederhanaan bentuk akar dan tidak dapat menyelesaikan langkah-langkah pengerjaan hingga selesai. Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari Putri dan Kartini tahun 2023, Ulfa dan Kartini tahun 2021, dan Yadrika et al. Tahun 2019 yang menyatakan bahwa siswa mengalami kesalahan di dalam penyederhanaan bentuk akar. Hal ini terjadi karena tidak memahami cara penyederhanaan bentuk akar. Selanjutnya, kesalahan teknis itu dilakukan karena siswa melakukan pengerjaan secara terburu-buru sehingga tidak teliti di dalam menyelesaikan persoalan dan kurang hati-hati di dalam melakukan perhitungan. Hal ini sesuai dengan atau sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasiruddin et al. Tahun 2023, Firdaus et al. Tahun 2021, dan Raharti dan Yuwanita tahun 2020. Berikut untuk kesimpulan diperoleh dari hasil secara keseluruhan didapatkan pertama, kesalahan konseptual sebesar 45% dengan kategori berat. Kedua, kesalahan prosedural sebesar 38% dengan kategori cukup berat. Ketiga, kesalahan teknis sebesar 17% dengan kategori ringan. Sehingga dapat disimpulkan untuk kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh siswa di dalam pengerjaan soal teorema Pitagoras adalah kesalahan konseptual. Kemudian, faktor timbulnya kesalahan konseptual ini diantaranya terjadi karena yang pertama, kekeliruan konsep, yang kedua, lupa akan rumus, dan ketiga, tidak memahami konsep terkait materi teorema Pitagoras. Kemudian, penyebab terjadinya kesalahan prosedural diantaranya, pertama, siswa memahami maksud soal, namun menuliskan langkah penyelesaian tidak lengkap. Kedua, siswa tidak menyelesaikan langkah-langkah pengerjaan hingga selesai. Selanjutnya, faktor penyebab siswa melakukan kesalahan teknis diantaranya, pertama, pengerjaan yang dilakukan oleh siswa secara terburu-buru, kedua, tidak teliti, dan ketiga, ceroboh di dalam melakukan perhitungan. Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran di dalam kesalahan yang dilakukan oleh siswa pada pengerjaan soal teorema Pitagoras, sehingga dapat menentukan tindakan lanjut terhadap pembelajaran matematika. Untuk dapat mengurangi kesalahan yang dilakukan siswa di dalam pengerjaan soal teorema Pitagoras, maka perlulah dilakukan perbaikan terhadap pembelajaran. Jadi disarankan untuk pendidik, yaitu guru, untuk dapat memberikan arahan, bimbingan, dan latihan soal sehingga siswa dapat terarah di dalam pembelajarannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.